Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan Lapi Weekends TV, edukasi cryptocurrency. Oke teman-teman, kali ini saya akan berbagi pengalaman dan informasi mengenai exchange terbesar di dunia, yaitu Binance, yang dipimpin oleh Changpeng Zhao, yang dikenal sebagai bos Binance CZ ya. Selama ini kita teman-teman ya, bertebaran info dan news mengatakan bahwa Changpeng Zhao ini merupakan warga negara Cina ya, yang mendirikan Binance, sehingga perusahaan Binance ini perusahaan yang disetir oleh pemerintah Cina. Tetapi kini Changpeng Zhao memberikan pernyataan bahwa apa yang dikatakan oleh Changpeng Zhao, Binance bukan perusahaan Cina. Pendiri dan CEO pertukaran kripto terbesar di dunia, Changpeng Zhao, mengeluarkan pernyataan menarik mengenai perusahaan Binance. Dia menyatakan bahwa Binance tidak terkait dengan China. Informasi tersebut disampaikan CZ dalam sebuah postingan blog Binance. CZ menegaskan bahwa Binance bukan perusahaan Cina. Dia juga membantah tudingan terkait karyawan Cina yang menjalankan bisnis pertukaran kripto tersebut secara diam-diam. Dalam postingan blog Binance, CZ mengungkapkan sejarah keluarganya dengan China. Setelah peristiwa 4 Juni 1989, CZ dan keluarganya memutuskan untuk keluar dari negara tersebut dan pindah ke Kanada. Saat itu dia berusia 12 tahun. Jadi CZ ini memang aslinya orang Cina, teman-teman ya, tapi tidak warga negara Cina. CZ ini suatu keluarga, katakanlah ada kecewa lah sama perusahaan Cina, sama negara Cina, sehingga dia keluar dari China ya, dia hijrah ke Kanada. Pada waktu itu dia umur masih 12 tahun ya. Nah, dia dari Kanada itulah dia dibesarkan oleh keluarganya. Keluarganya pindah dari Cina ke Kanada, kemudian jadi warga negara Kanada sekeluarga. Nah, setelah dia sudah dewasa, CZ ini baru dia hijrah lagi ke Cina pada tahun 2015 kalau nggak salah ya. Peristiwa itu mengubah hidup saya selamanya dan membuka kemungkinan yang tak terbatas bagi saya, katanya dalam postingan blog Binance. Namun pada tahun 2005, CZ kembali ke Cina. 10 tahun kemudian, tepatnya pada 2015, CZ membuka pertukaran kripto dengan menggunakan nama BGTech. Nah, jadi pada tahun 2005 ya, CZ kembali ke Cina. 10 tahun kemudian, jadi dia 10 tahun di Cina dulu ya, 2005. Jadi kalau 1989 ke 2005 berarti 15 tahun. Berarti umur dia 27 tahun ya. 27 tahun dia balik ke Cina. Selama 10 tahun dia di Cina. Lantas baru dia mendirikan yang namanya pertukaran kripto pada tahun 2015. Pada tahun 2015 ya, CZ membuka pertukaran kripto dengan menggunakan nama BGTech. Jadi belum Binance namanya, teman. Namanya masih BGTech awal mula ya. Jadi pertukaran kripto yang bernama BGTech yang didirikannya di negara Cina. Namun pemerintah Tiongkok menutup semua pertukaran semacam itu pada Maret 2017. Memaksa bisnis tersebut berakhir. Jadi pemerintah Cina tidak suka juga, tidak senang sama CZ ini. Didirikan BGTech 2015, 2017 dipaksa tutup oleh pemerintah Cina dengan alasan yang tidak jelas. Artinya ada sentimen atau ada apa ya, sehingga 2017 dipaksa tutup BGTech ini. Dianggap macam-macam lah pokoknya ya. Namun pada tahun kemudian pemerintah Cina memperlakukan larangan sepihak pada pertukaran kripto serupa yang beroperasi di Cina pada 4 September. Hanya 1,5 bulan setelah CZ dan timnya memulai Binance, ini memaksa Cina untuk mengadopsi model kerja jarak jauh yang menyebabkan perusahaan mempekerjakan karyawan dari seluruh dunia. Guan Yingchen bukan agen rahasia Cina. Ketika dia mengoperasikan BGTech, karyawan pertamanya adalah Guan Yingchen.
warga negara Cina. Zhao mendaftarkan Chen sebagai perwakilan hukum perusahaan pada saat itu karena undang-undang yang membatasi warga negara asing seperti dirinya yang sudah menjadi warga negara Kanada. Jadi CZ ini teman-teman ya, Changpeng Zhao ini mengangkat temannya bernama Guanyin Chen, warga negara Cina ya, diangkatnya untuk memulai karir sebagai biji tek ini. Jadi dia membuka biji tek ini memakai orang yang asli negara Cina. Karena dia bukan warga negara Cina lagi, si Changpeng Zhao, maka dia tidak bisa diperbolehkan untuk menjadi owner atau tampil di depan. Jadi dia tampil di belakang layar. Makanya dia menggunakan teman dia Guanyin Chen ini yang warga negara asal Cina asli ya, sehingga dia dimajukan untuk tampil di depan, sedangkan CZ tampil di belakang layar ya. Ini ya. Zhao mendaftarkan Chen sebagai perwakilan hukum perusahaan pada saat itu karena undang-undang yang membatasi warga negara asing seperti dirinya yang sudah menjadi warga negara Kanada. Nah, jadi undang-undang sana, peraturan regulasi sana tidak memperbolehkan warga negara asing, makanya dimajukan Guanyin Chen ya untuk mendaftarkan Chen sebagai perwakilan hukum perusahaan. Karena namanya tercantum pada dokumen awal biji tek para pencelah Binance. Nah, ya. Karena namanya tercantum. Jadi karena namanya tercantum pada dokumen awal biji tek ya, para pencela Binance telah memanfaatkan kesempatan untuk menyebarkan teori konspirasi bahwa Guanyin diam-diam adalah pemilik biji tek dan bahkan mungkin Binance, kata bos Binance. Nah, jadi Guanyin Tech ini Guanyin Yen ini ya, dia difitnah oleh para puder bahwa mengatakan dia menyebarkan teori konspirasi bahwa Guanyin diam-diam adalah pemilik biji tek dan bahkan mungkin Binance. Itu masih tebak-tebakan mereka ya, menerka. Melansir Crypto Potato, banyak artikel berita baru ini termasuk diterbitkan oleh majalah Fortune pada hari Senin setelah menyindir bahwa Binance sangat terkait dengan Cina. Karena asal-usulnya artikel tersebut secara khusus menyarankan bahwa Binance mungkin perlu dilarang di India seperti TikTok karena dipimpin oleh orang-orang asli Cina atau asal Cina. Nah, jadi diboikot ya, karena dilihatnya bahwa orang Cina yang punyanya si Guanyin Yen, orang tahunya Guanyin Yen yang punya Binance ya, sehingga dia diboikot, tidak bisa boleh masuk ke India ya seperti TikTok, karena TikTok diboikot juga di India, tidak boleh masuk ya karena dipimpin oleh orang-orang asal Cina. Karena India ini disinyalir oleh Amerika Serikat ya, oleh Inggris ya. Amerika Serikat ini kan dia disetir oleh Inggris sehingga anti Cina. Jadi apapun produk Cina maupun platform-platform Cina itu dilarang masuk ke India. Karena dimiliki oleh orang Cina seperti Guanyin Yen dan CZ ini ya. CZ mengatakan bahwa Chen dipaksa meninggalkan Tiongkok ya pada tahun 2017. Tetapi banyak outlet Cina masih menyebarkan teori konspirasi tentangnya yang diambil oleh tabloid tertentu dari waktu ke waktu. Saat ini Chen mengawasi admin Binance dan tim clearing dan tinggal di Eropa. Nah, jadi CZ dengan si Chen ini dianggap teori konspirasi ya. Tetapi masih banyak outlet dia kan menyebarkan itu tentangnya. Bahkan tabloid-tabloid atau media massa dan majalah-majalah di sana ada yang spesial untuk nge-put, untuk menyebarkan berita-berita put dari waktu ke waktu. Saat ini Chen mengawasi admin dan tim clearing di Eropa. Tidak berhenti sampai di situ, Changpeng Zhao membela rekannya Chen dengan menyatakan bahwa dia bukan agen rahasia pemerintah Cina. Oleh karenanya, Binance juga perusahaan Cina kendati bahkan juga Binance juga bukan perusahaan Cina kendati oposisi di Barat, menggambarkan Binance punya keterkaitan dengan pemerintah Cina. Jadi bukan sampai di situ saja teman ya, Changpeng Zhao itu membela juga si Guanyin Chen dengan menyatakan bahwa dia bukan agen rahasia pemerintah Cina. Jadi si Guanyin Chen ini dituduh sebagai agen rahasia Cina, padahal dia tidak, makanya dibela oleh CZ atau Changpeng Zhao. Oleh karenanya
Binance juga bukan perusahaan Cina kendati oposisi Barat. Nah, jadi Binance ini bukan perusahaan Cina, bukan perusahaan yang dikendalikan oleh pemerintah Cina, ya maksudnya ya. Menggambarkan Binance punya keterkaitan dengan pemerintah Cina. Persaingan dalam industri kripto. Lebih lanjut, CZ memaparkan bahwa organisasi dalam industri kripto sendiri kerap menggunakan strategi put. Nah, ini teman ya. Peer, uncertain, dub. Jadi singkatan put itu ya. Peer, uncertain fund yang sering disebut orang puder ya, yang ditujukan untuk menyerang pesaingnya ya dengan cara menyamar sebagai grup berita independen. Salah satu penertib stablecoin terbesar Tether kerap menuding outlet berita tertentu yang melakukan strategi put. Tether sempat membalas Wall Street Journal WSG karena telah melancarkan kritikan yang juga berlaku untuk stable lain. Jadi serangan ini hanya menjadi lebih canggih, kata JZ. Dalam kasus seperti ini, bos Binance menilai bahwa kampanye model tersebut sejatinya telah mengurangi kepercayaan dalam industri cryptocurrency itu sendiri. Nah, itulah teman-teman ya, latar belakang CZ Binance ya, Changpeng Zhao dalam mendirikan Binance, liku-likunya ya, dan asal mula ya Binance berdiri ini jadi belum namanya Binance teman-teman ya. Jadi namanya dulu BGTech. Awal mulanya didirikan oleh Changpeng Zhao itu ya. BGTech baru berkembanglah ke Binance setelah diboikot oleh pemerintah Cina ya. Disclaimer on Dior, semoga bermanfaat dan sampai sini mengenai edukasinya ya teman-teman ya. Jangan lupa dibantu subscribe channel saya, like, share, serta komen ya. Terima kasih dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.